Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Felderince Christina Mokoni, NIM 1729022721, Prodi S1 Keperawatan, semester 5, kelas B. Saat ini saya akan membuat video tentang bagaimana perjalanan penyakit gagal ginjal kronis. Nah, sebelumnya itu kita semua perlu mengetahui tentang apa itu penyakit gagal ginjal kronis. Nah, gagal ginjal kronis adalah proses patofisiologis dengan penyebab beragam berupa kelainan struktural atau fungsional dengan penurunan laju filtrasi glomerulus. Berikut ini adalah bagaimana perjalanan penyakit gagal ginjal kronis. Perjalanan penyakit gagal ginjal kronis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama glomerulonefritis, yang kedua proteinuria, yang ketiga penyakit ginjal diabetik, yang keempat diabetes. Nah, dari ketiga bagian ini akan menyebabkan kerusakan ginjal. Kerusakan gagal ginjal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sekresi eriprotein menurun. Ketika sekresi eriprotein menurun, maka akan mengakibatkan produksi SDM pun menurun. Nah, dari produksi SDM pun menurun, maka terjadilah suplai O2 ke jaringan pun menurun. Nah, suplai dari O2 ke jaringan menurun, maka di sini muncul masalah keperawatan, gangguan perfusi jaringan. Yang kedua itu kerusakan glomerulus. Kerusakan glomerulus itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama filtrasi glomerulus menurun. Nah, ketika filtrasi glomerulus menurun, maka GFR pun menurun. Nah, dari GFR menurun, maka akan terjadi kelainan di edema. Maka di sini muncul masalah keperawatan, hipervolemia. Yaitu yang kedua dari kerusakan glomerulus itu protein albumin melewati glomerulus, maka akan terjadi penurunan protein di urinaria. Penurunan protein, maka yang jelas bahwa akan terjadi penurunan sel atau kekurangan protein. Ketika sudah kekurangan protein, maka akan terjadi penurunan sistem imun turun. Nah, sistem imun sudah turun, maka masalah keperawatan yang muncul di sini resiko infeksi. Kerusakan ginjal yang ketiga itu produksi sampah di aliran darah. Nah, ketika produksi sampah di aliran darah, maka terjadilah produksi lesi pada kulit. Maka masalah keperawatan yang muncul di sini itu kerusakan kulit atau jaringan. Nah, yang kedua dari produksi sampah di aliran darah yaitu dalam saluran GB. Nah, ketika sudah masuk ke dalam saluran GB, maka akan terjadi mual dan muntah. Ketika sudah terjadi mual dan muntah, maka masalah keperawatan yang muncul di sini ada 2, yaitu yang pertama defisit nutrisi dan yang kedua nausea. Sekian dan terima kasih dari hasil video saya.